Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para calon pengantin. Minimal ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara mau menikah, nikah saudara mesti harus diniati ibadah. Insya Allah nikah saudara tercatat sebagai amalan ibadah. Insya Allah nikah saudara menjadi berkah. Insya Allah nikah saudara akan selalu mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Ini niat itu penting ya. Niat itu penting. Karena dengan niat sesuatu yang remeh menjadi sesuatu yang mulia. Sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu pentingnya niat. Yang kedua, pesan saya, saudara mesti harus membangun kerukunan antara saudara dengan pasangan saudara. Karena saudara menikah itu kan tujuannya untuk bahagia. Untuk bahagia, bukan untuk susah. Sedangkan modal atau dasar untuk bahagia itu adalah harus rukun hatinya. Harus rukun hatinya. Harus damai hatinya. Lah rukun atau kedamaian yang pertama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri itu masing-masing pasangan ya, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing pasangannya seperti menerima dirinya sendiri. Suami harus bisa berkenan menerima segala kekurangan dan kelebihan istri. Demikian juga istri harus menerima segala kekurangan dan kelebihan suami. Jadi yang suami menerima kelebihan kekurangan istri, yang istri menerima kekurangan dan kelebihan yang suami. Menerimanya seperti menerima dirinya sendiri. Contohnya seperti saya ini. Saya ini dikaruniai hidung yang seperti ini. Ini mancung apa tidak? Ya. Ini tergantung siapa yang melihat. Saya dikaruniai hidung seperti ini sejak akil balik sampai sekarang. Saya terima. Saya tidak pernah menyesali. Itu artinya saya dalam menerima diri saya itu sudah sepenuh hati. Seutuh-utuhnya, kekurangan dan kelebihannya sudah saya terima tanpa ada penyesalan. Demikian juga halnya Anda dalam menerima pasangannya harus menerima seutuhnya kekurangan dan kelebihannya seperti menerima dirinya sendiri. Artinya di kemudian hari tidak boleh terjadi penyesalan. Kalau ada seorang suami masih ngomong dengan nada penyesalan, istri saya itu ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan. Istri saya itu ternyata tidak seperti yang saya harapkan.
Demikian juga istri ngomong, ya, ternyata suami saya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata suami saya itu tidak seperti yang saya harapkan. Ucapan-ucapan, omongan-omongan yang seperti ini itu penyesalan. Bukti bahwa dia belum bisa menerima pasangannya seperti menerima dirinya sendiri. Perilaku, sikap yang demikian ini justru akan merugikan kita sendiri. Yang pertama, ternyata penyesalan itu tidak bisa merubah kondisi keadaan, ya. Yang kedua, orang yang menyesali ini ternyata justru akan membuat susah sendiri, tidak bahagia sama sekali, ya. Menambah kesusahan, menjauhkan dari kebahagiaan. Jadi rugi dua kali. Yang ketiga pesan saya, setelah menikah ini harus berusaha dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang salih salihah. Karena keturunan yang salih salihah itu sangat penting. Bahkan itu merupakan tujuan, salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Orang yang sudah nikah belum mendapat keturunan itu susah, ya. Susahnya melebihi orang-orang yang sudah nikah dan mempunyai keturunan, ya. Sekalipun secara zahir, ya, secara lahiriah, orang yang punya anak itu kelihatan susah. Kenapa? Karena dia harus ngomong anak. Kenapa? Karena dia harus mendidik anak, ya, mengarahkan, membimbing, bahkan membiayai, ya, segala kebutuhannya. Itu susah. Tapi lebih susah lagi kalau tidak punya anak. Ada pula yang lebih susah dari itu, yaitu orang tua atau keluarga, ya, orang yang sudah menikah memiliki keturunan-keturunan yang tidak salih salihah. Sehingga kadang-kadang ada orang yang sampai terlanjur ngomong, ya, ngomongnya begini. Kalau ngerti demikian, ya, kalau ngerti demikian, itu anak lebih baik mati waktu masih bayi itu. Lebih baik mati saat masih orok. Ini ungkapan yang seperti ini menunjukkan bahwa sangat-sangat susah orang yang punya anak, anaknya nakal. Oleh karena itu, sejak sekarang kita harus berdoa, mudah-mudahan kita, ya, dikaruniai anak yang salih salihah. Anak yang salih salihah itu anak-anak generasi kita yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita rajin ibadah, anak-anak kita insya Allah rajin ibadah pula. Kalau kita rajin sholat, rajin tadarus Al-Quran, rajin jamaah, sholat ke masjid, ke musola, insya Allah anak-anak kita juga menjadi generasi yang seperti kebaikan-kebaikan orang tuanya. Sangat istimewa dan berbahagia bagi orang tua yang mempunyai anak-anak keturunan yang salih salihah. Oke, kita bisa mati. Badan fisik kita terurai sudah di tanah, di dalam kubur. Tapi anak-anak kita itu adalah gen
gen kita. Anak-anak kita itu adalah darah daging kita. Kita sudah mati, tapi gen kita, darah daging kita masih beribadah, masih sujud, masih rukuk, masih sholat, masih menyembah Allah Ta'ala, masih melakukan pengabdian sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Betapa bahagia orang tua, sementara orang tuanya sudah ada di dalam kubur. Itu sebuah investasi yang amat sangat penting, amat sangat mahal. Oleh karena itu, sejak sekarang kita mesti harus rajin-rajin berdoa, setiap saat berdoa. Mudah-mudahan kita memperoleh keturunan, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Allahumma amin. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.